Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stok Tenesian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 11 Mei 2022. Hampir setengah bulan Mei berlalu dan kayaknya IHSG masih segitu-segitu aja setelah kemarin. Kita lihat chartnya dulu. Setelah kemarin IHSG memberikan sinyal positif, ada konfirmasi terhadap piercing pattern. Ternyata hari ini IHSG cukup dalam, 0,82%, ditutup lebih rendah dari pembukaan 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya, let's see, Kamis, hari Selasa, lebih rendah dari pembukaan hari Selasa, dan ini kita lihat ada lower low ya di sini. Ini teman-teman lihat di sini lower low terhadap low yang di sini. Ini bukan pertanda yang bagus. Saya kira udah saatnya kita berkemas, jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam trading yang lebih beresiko pada saat-saat seperti ini. Tentu saja ini marketnya sedang tidak baik-baik saja. Saya harus katakan dengan melihat kondisi seperti ini, dengan tetap berharap kedepannya pasar menjadi lebih bagus, tapi saya lebih memilih untuk menepi, mengurangi porsi di pasar dan menunggu saat yang tepat untuk mulai entry. Tentu saja kita akan menunggu saat yang tepat untuk entry di mana tekanan penjual sudah mulai reda di pasar, kita mulai entry. Kalau sekarang tekanan jual terlihat kuat, kalau memaksakan diri bertahan di pasar, saya kira itu tindakan yang kurang bijaksana ya. Saya sih lebih memikirkan resiko. Ada teman-teman yang memang lebih berani untuk ambil resiko, yaitu adalah profil resiko masing-masing orang. Tidak bisa disamakan. Jadi teman-teman kalau juga merasa udah saatnya menepi dahulu, nggak apa-apa. Wait and see adalah salah satu posisi juga dalam trading. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stok Tenesian, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stok Tenesian adalah channel yang saya khususkan untuk membahas mengenai analisa teknikal di seputaran saham-saham di Bursa Efek Indonesia. So, kalau teman-teman tertarik dengan analisa teknikal, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Kita akan selalu membahas mengenai saham, kita membahas mengenai analisa teknikal, bahkan teman-teman boleh menuliskan saham yang ingin kita bahas di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Mari kita lihat saham ERA. Saham ERA ini saya pernah bahas di tanggal 1 April. Berarti waktu kita pembahasan itu masih ada di atas sini ya, waktu sedang jalan turun. Jalan naik malahan ya, kita jalan naik di sekitar sini. Nah, ini naik di sini, kemudian turun perlahan-lahan sampai sekarang udah mulai kelihatan mantul. Tapi begini teman-teman ya, harus saya katakan dulu, saham yang turun perlahan seperti ini lebih membunuh. Sebaiknya teman-teman lebih berhati-hati yang masih punya posisi di ERA. Sama seperti IHSG tadi saya katakan, kita melihat ada lower low di sini. Low-nya di sini, low di sini, ini high, lower high di sini. Ini artinya saham ERA sedang tidak baik-baik saja. Oke, sekarang kita perlu melakukan sedikit modifikasi. Yang tadinya supportnya di sini, karena sudah ditembus, kita lihat support berikutnya. Support berikutnya ada di sekitar sini ya. Yang kita lihat ini sepertinya sedang di testing oleh kawan ini ya, candle di tanggal 8 Mei. Sedangkan yang kotak kuning ini kita sedikit penyesuaian, ini sekarang bertindak sebagai resisten dan kayaknya ada di sekitar sini. Ini saya dapat dari sini, dapat dari sini, kelihatannya cukup banyak transaksi yang terjadi, dan ini saya perkirakan sebagai area resisten di sekitar 510 gitu ya. Sini kita lihat apanya ya, 500 sampai 510, oke lah. Dan ini sebagai resisten kita taruh di high yang sebelumnya, lower high ini ya, ada di sekitar sini, di sekitar 540. Oke lah, saya pikir cukup fair untuk taruh resisten kotak merah itu. Di sini kita melihat jarak ke area resisten lebih dekat daripada jarak ke area support. Berarti ini tradingnya tidak layak kita lakukan karena risiko lebih besar daripada reward, sehingga
Tentu saja ini bukan suatu posisi yang bagus. Kalau teman-teman lihat ada garis-garis kuning, titik putus-putus ini, kita lihat apa itu ya sebelah kiri sini. Oh, rupanya ini adalah Fibonacci. Semoga Fibonacci-nya masih bekerja. Oke, Fibonacci-nya di sini. Di sini teman-teman lihat ini ada di sekitar 61%. Kemudian dia bergerak turun ya. Nah, ini udah tanda-tanda tidak bagus untuk era. Kalau kawan-kawan masih mau bertahan di era, saya harap teman-teman memikirkan ulang rencananya untuk exit, rencana untuk kabur seperti apa. Karena ini sedang tidak baik-baik saja sih kalau kita lihat ya di sini. Dua candle ini perjalanan naik kayaknya volumenya kecil, tidak ada konfirmasi atau tidak ada pertanda yang baik sama sekali. Atau setidaknya belum ada pertanda yang baik bahwa era masih bisa naik lebih tinggi. Next, saya punya SMBR. Teman-teman lihat SMBR hari ini turun cukup dalam, minus 4,2% setelah sempat masuk ke area resisten di candle kemarin ya. Tapi ternyata memang tekanan jualnya cukup tinggi. Tapi yang menarik adalah bahwa dengan penurunan hari ini, candle sebesar ini, teman-teman bisa lihat pasti candlenya ini relatif lebih besar daripada candle kemarin. Dan ini kira-kira sebanding dengan candle di hari Selasa ya. Nah, ini kira-kira sebanding, tapi volume cuma setengahnya. Jadi bisa kita katakan ini agak aneh ya untuk penurunan kali ini. Candle besar, volume kecil, warnanya merah. Mungkin saja ini adalah tes support tes untuk SMBR. Teman-teman yang mau trading di sini bisa memperhatikan apabila SMBR bertahan di area kotak kuning atau bahkan bisa naik kembali ke atas area kotak kuning. Kotak kuning ini adalah support, sampai hari ini belum patah, belum tembus ya, karena baru satu hari. Jadi ini belum tembus, kita anggap ini hanya testing support aja. Semoga aja kotak kuning ini bertahan, artinya SMBR ini bisa bertahan di sekitar area kotak kuning dan kembali mantul. Karena ini kita lihat kan, walaupun kecil, di sini ada high, di sini high-nya lebih tinggi dan di sini high lebih tinggi, di sini low, di sini low-nya juga lebih tinggi. Jadi kita masih ada harapan. Oh, kemudian oke lah, dia mungkin naik perlahan-lahan, tetapi ini kalau bisa di-maintain dengan bagus, bisa dimanfaatkan dengan optimal, saya kira bisa dapat cuan dari saham SMBR. Ini adalah saham BRIS, pernah saya bahas tanggal 30 Maret 2023 tentu saja. Maret 2023 berarti di sekitar sini ya. Sekitar sini kita bahas. Sempat naik tembus di atas area kotak kuning, turun lagi, kemudian sekarang naik. Tapi menariknya bahwa BRIS selalu atau senantiasa mencoba bertahan di atas area MA20. Kalau teman-teman lihat garis biru ini adalah MA20 dan BRIS selalu berusaha untuk bertahan di atas area MA20, sehingga saya masih katakan ya BRIS ini masih terlihat yang menarik, masih ada tanda-tanda uptrend yang terlihat, walaupun kita tahu dalam beberapa terakhir ini agak heboh ya soal internet banking BRIS kayaknya nggak bisa diakses. Makanya itu kita perlu mewaspadai sedikit isu, apakah benar ini hanya minor issue atau bahkan ini salah satu hal yang cukup mengganggu kinerja BRIS. Nah, sekarang kita lihat untuk BRIS kita lebih dekat. Teman-teman bisa lihat, oke, hari ini BRIS-nya turun minus 2,23%, tapi kelihatannya belum mengkhawatirkan ya, karena volumenya masih di rata-rata, kemudian masih lebih kecil daripada kenaikan kemarin. Jadi saya pikir ini belum terlalu menakutkan. Tapi teman-teman di sini bisa memperhatikan, saya lebih memilih teman-teman memperhatikan MA20 lebih dekat daripada support kotak kuning, karena ini bisa menjadi pertanda yang kurang bagus buat pemegang saham BRIS. Kalau BRIS turun, ya hari ini maklum ya, karena siapa sih yang nggak turun hari ini, sahamnya hari ini
di Bursa Efek Indonesia itu kebanyakan merah, jadi ya teman-teman nggak sendirian kalau pegang saham merah. Nah, kalau BRIS ini merah lagi besok, itu teman-teman mesti lebih waspada. Saya melihat untuk area kotak kuning ini sebaiknya jangan dijadikan sebagai area untuk pembelian. Biarkan saja kalau memang BRIS-nya harus turun, biarkan saja, jangan ditampung. Jangan menangkap pisau jatuh. Biarkan pisaunya jatuh dulu, goloknya jatuh dulu, tergeletak di tanah, baru dipungut. Jadi kalau goloknya masih melayang-layang, jangan coba menangkapnya, itu berbahaya. Dibiarkan saja kalau memang turun, jatuh, nanti pada saat teman-teman melihat ada tanda-tanda pembalikan seperti ini di bawah MA20, saya pikir itu lebih bijaksana untuk mulai membeli. Resikonya juga nggak terlalu besar kan kalau teman-teman ambil di bawah MA20. Ya, kita lihat sejauh ini kan memang sangat sedikit candle BRIS yang ada di bawah MA20. Jadi saya pikir itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa mendatangkan kesempatan cuan dari saham BRIS. Oke, saya kira hari ini pembahasan kita di saham-saham yang di-request oleh teman-teman lumayan di tengah pasar merah seperti ini. Nah, teman-teman bisa bertahan. Nah, tetap bertahan. Teman-teman jangan kapok-kapoknya di pasar saham karena ya pasar seperti itu. Kadang merah, kadang hijau, kadang kita cuan, kadang juga mengalami boncos gitu. Jadi ya itu hal yang biasa sebagai trader. Mungkin ada sedikit yang kupingnya sakit dijewer sama pasangannya. Nggak apa-apa, yakinlah ada banyak orang yang menghadapi masalah yang sama. Jadi Anda bukan seorang pemain tunggal di pasar saham. Ada banyak orang yang juga ikutan merah pada saat IHSG merah, pada saat IHSG hijau, semuanya juga ikutan hijau. Jadi Anda nggak sendirian. Oke? Salam cuan untuk kita semua.